Halo guru-guru hebat Indonesia. Salam hangat dari Katingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salamat lingun nalatai. Salam sahujud karena melempang. Adil katelilung bacuramin kasurga. Bahasa ingat kajibata. Arus. Perkenalkan, saya Besnawati dari SMPN 2 Pulau Malan, Kabupaten Katingan. Salam guru hebat Indonesia. Praktik baik saya kali ini, Pelita Kemudi, membangun murid kritis dan peduli. SMPN 2 Pulau Malan merupakan sekolah yang berada di daerah dengan lingkungan alam yang beragam. Namun, masih minimnya partisipasi murid dalam kegiatan kebersihan, kurangnya inisiatif mereka untuk menjaga lingkungan. Masih ada beberapa permasalahan sosial di antara murid. Kemudian berdasarkan hasil observasi, murid seringkali hanya mengikuti instruksi tanpa menganalisis atau mengevaluasi informasi yang diberikan, khususnya pembelajaran IPA. Kemudian rendahnya kemampuan berpikir kritis murid dikuatkan dengan hasil rapot pendidikan yang masih rendah. Disinilah saya berupaya menghadirkan pembelajaran mendalam yang bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi menumbuhkan kepedulian, kesadaran, dan karakter murid terhadap lingkungan melalui pendekatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita kembali belajar IPA. Tujuan pembelajaran kita hari ini pasti ada dampak dan manfaatnya. Tapi sebelum ke sesi pembelajaran, Ibu punya sesuatu yang harus diklik. Mengetahui perasaan temannya, ini merupakan salah satu peka sosial. Dan ini adalah kali pertama mereka menggunakan layar interaktif. Siswa yang banyak merupakan tantangan bagi guru bagaimana seluruh siswa merasa dilibatkan dalam proses pembelajarannya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama kalian bisa mampu menjelaskan tentang banjir. Bisa kalian dapat dari tragedi tentang banjir. Di Karawang, Jawa Barat, ketinggian banjir. Apa yang kamu rasakan? Saya rasakan keadaan banjir menghalangi aktivitas ketika keluar rumah. Oke. Apa penyebab banjir di lingkungan kita khususnya di daerah Tunggal? Karena curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir. Banyak sampah. Di sekolahmu banyak sampah nggak? Ada di hulu, berdampak kepada kita yang ada di hilir. Ada, lebih keras. Kenapa adanya? Contohnya di mana dan bagaimana? Pernah berpikir nggak di depan lab? Pikir nggak? Bawahnya ada parit. Ya, apa banjir? Penggalian atau biasanya kena hujan, terus hujan bawa apa? Bawa pasir. Akhirnya pasirnya menutupi parit. Akhirnya parit yang di depan lab itu habis. Itu miniatur dari sungai kita yang ada di Sungai Katingan namanya dangkal. Guru juga memberikan visualisasi menggambarkan bagaimana proses terjadinya pendangkalan sungai. Hal ini mampu menggiring siswa untuk berpikir kritis. Saat ini kita benar-benar menjadi guru yang bahagia dengan semua teknologi yang diberikan. Itu mempermudah pekerjaan kita. Sehingga guru mampu berkreasi menciptakan pembelajaran tentunya untuk pengalaman terbaik bagi murid. Tahap ini, siswa diberikan diagram fishbone. Ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir murid, sehingga siswa juga merasa tertantang untuk menemukan penyebab banjir lebih mendalam, tentunya dengan bantuan Google, boleh lihat di YouTube, dan mencari sumber referensi. Siswa merasa tertantang sehingga menemukan tulang ikan lebih banyak, karena mereka akan membandingkan yang mereka temukan dengan kelompok. Minta tolong untuk presentasi kelompok 1 diperhatikan. Yang belum paham atau tidak sesuai boleh dipertanyakan. Hasil kerja kelompok kami tentang banjir. Pertama, manusia yang membuang sampah. Biasakan murid mempresentasikan hasil diskusi dan yang menyampaikan secara bergantian. Ini juga meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan tanggung jawab. Salah satu dari 8 dimensi lulusan. Menyusun alarm banjir, tapi berdasarkan kelompok yang tadi sudah disepakati sebelum istirahat, silakan menuju kelompok masing-masing. Kita cari YouTube-nya, orangnya ada.
Nanti uji cobanya boleh di selokan, mau di sungai, mau di ember, silahkan. Semuanya Bu. Paham ya? Cari. Membawa murid belajar di lingkungan sekolah ini sangat menyegarkan sehingga sehat jasmani dan juga rohaninya. Hal ini juga upaya untuk membawa pembelajaran lebih menggembirakan. Selanjutnya, membanturkan guru implementasi di kelas. Gimana ini? Berhasil. Tepuk Murid diberi kebebasan untuk menentukan rancangan alarm banjir yang mereka sepakati di dalam kelompok. Mereka juga diberi kebebasan untuk uji coba di mana tempat yang mereka tentukan. Tentunya hal ini adalah meningkatkan kepemimpinan murid. Berhasil. Tepuk tangan. Bagi kelompok yang ingin uji coba ke sungai, kita langsung menuju Sungai Katingan dan didampingi oleh guru. Bisa bunyi? Garing Bu. Ekak. Berhasil. Tepuk tangan. Ini hasil dari alarm kelompok kami. Kayu didorong ke atas, maka alarmnya akan berbunyi. Ini hasil alarm dari kelompok kami. Gagalnya tadi kenapa? Karena salah baterai dan alarm ini bisa dipasang di rumah. Ketika air naik atau banjir, kami bisa terbangun. Buka Google Lens ya, benar. Buka Google yang paling pojok namanya Google Lens. Klik dulu. Murid dikenalkan bagaimana menggunakan Google Lens untuk men-scan barcode. Hal ini adalah baru bagi mereka. Dengan fasilitas seadanya, saya mau murid-murid saya merasakan bagaimana serunya pembelajaran seperti murid-murid yang ada di kota-kota besar. Meskipun dengan fasilitas seadanya di sekolah kami, terkadang sinyal juga pada saat listrik mati, sinyal hilang mendadak. Saya tetap berupaya untuk memberikan pengalaman terbaik bagi murid-murid saya. Memberikan asesmen formatif dengan gimmick ini adalah upaya kita membawa pembelajaran ini juga menggembirakan. Mereka merasa game dan keseruan ini sesuai dengan zaman mereka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dengarkan apa kata mereka. Ini sangat menyenangkan karena ada pelajaran hari ini sangat menyenangkan. Ini sebagai anak bangsa harus bisa menjaga kelestarian alam kami. Saya akan membuat alarm ini di rumah saya. Katingan adalah kekayaan. Ini sangat mudah, maka saya akan membuat juga di rumah. Hari ini sangat menyenangkan pelajarannya karena ada materi dan prakteknya. Dengan bantuan Canva, saya juga membuat aplikasi web untuk umpan balik dari orang tua terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan. Berawal dari mengikuti TOT calon pengajar pembelajaran mendalam, saya juga mengimbaskan pembelajaran mendalam bersama Pelita Kemudi, mulai dari kombel sekolah, kombel guru di tingkat kecamatan, kemudian mengisi webinar. Saya membawakan sesi dengan prinsip pembelajaran mendalam, sehingga guru-guru ini juga praktek bagaimana menerapkan pembelajaran mendalam. Sebelum implementasi ke murid, guru harus merasakan dulu bagaimana bahagianya dalam proses pembelajaran mendalam ini. Selanjutnya, membanturkan guru implementasi di kelas. Demikianlah upaya saya untuk memberikan pengalaman pembelajaran terbaik untuk murid saya, sehingga menjadi pembelajaran yang mengesankan, berkesadaran, dan menggembirakan untuk mereka. Harapannya dengan Pelita Kemudi, peserta didik akan menjadi peka terhadap lingkungannya, kemudian teori yang akan menjadi aksi, dan memiliki kepemimpinan diri yang kuat, serta kesadaran diri yang tinggi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.